Ini zaman fitnah. Apalagi yang namanya keimanan kita. Ini tantangannya luar biasa. Sehingga yang dikatakan ulama tadi bahwa muhasabatun nas fi zamanil fitnati asyaddu hajatan ilaih. Lebih mengintrospeksi, menghitung diri kita itu terutama di akhir-akhir zaman ini cepat-cepat atu-utung itu harus jauh lebih banyak dibanding dengan dulu-dulu. Kalau dulu check up kesehatan itu tidak ditahu. Masalah ini kalau periksa dokter boleh dinri aja dinatu kadukung. Ya kok kuroi bahada deh. Apa maksudnya kalau periksa? Ya biasa ke ditanya kadang agar rokok tekan agar rokok enggak makai. Agar lebih senang aku kalau periksa. Setiap mau ada acara ditensi dulu Pak, enggak usah ditensi, tidak ada apa-apanya. Saya lebih takut kalau ditensi lagi, saya tahu ada penyakitnya. Yang penting tawakal Allah. Bagi saya ini Pak, jangan juga semua ya. Jangan juga nekat semua Pak, biasa itu diperlukan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi perhatian kita, muhasabatun nafs fi akhir zaman. Makanya ini berhitung tentang kehidupan itu menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu melakukannya itu adalah orang yang paling pintar. Ia to kami nama cai to megain rekeng yalena. Orang yang paling pintar adalah orang yang paling tahu menghitung potensinya dan kemampuannya untuk menghadapi hari-hari yang esok. Dan orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak pernah mempersiapkan atau menghitung persiapan-persiapan yang dipersiapkan untuk hari esoknya. Akan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya bahwa aqyasukum aktsarukum dzikra lil maut. Aqyasukum aktsarukum dzikra lil maut. Tahu kami nang jenius zaki itu orang yang zaki kayak Habibie. Itu dikatakan orang zaki, orang jenius. Pintar menganalisa, menghitung. Siapa itu orang yang zaki? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsarukum dzikra lil maut. Tahu kami nang maegai faring ranna lau diamatenge. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ternyata orang yang selalu mengingat akan kematian itu yang paling banyak menghitung dirinya. Tahu-tahu kali fallo di maten nak kan rekening kata menekan to silo di reking namai taubat itu nak tu tak tu nak tu mati dan lain sebagainya. Padahal yang namanya malaikat maut itu selalu mengintai kita di mana-mana. Makanya orang yang paling pintar adalah orang yang paling banyak melihat atau mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian persiapannya untuk menghadapi itu jauh lebih bagus. Orang yang selalu mengingat kematian itu orang pintar. Nah sebab magai dia tahu bahwa kehidupan dunia ini tidak ada artinya dibanding dengan kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat setelah mati, gara-gara mati itu khair, jauh lebih bagus bagi orang yang bagus hidupnya di dunia. Wa abqa, jauh lebih panjang. Saya kami menurut tak paling matandre, tol paling panjang di dunia ini. Tidak ada sekarang orang yang 80 tahun, jarang sekali. Orang langka itu kalau mungkin 80 tahun. Nah sabayar Rendro, onderdilnya manusia sekarang itu mainkan kosya. Jarang yang masih asli. Iya. Dari sononya Bu. Dari sononya. Mungkin lahir tidak minum asimi. Nah sahabat itu lo gensi. Elo tadi piar romak na karena kotuluna. Nah peminum nyasi anak-anak mungkin ada hal-hal yang ketawa pasul tengkan dia tahu ini. Dan lain sebagainya. Apalagi berapa tahun yang kita bisa orang yang pintar, sementara kehidupan akhirat itu panjangnya tidak ditahu. Yaumun fil akhirah ka'alfi sanatin fid dunia. Satu hari nanti di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sisuk. Apalagi panjangnya
kehidupan akhirat itu jauh, sehingga orang yang pintar tidak mungkin mau menggadaikan deknal soleki maka de pesan ni ufat diolo atau kue di nengemi 10 tahun 70 tahun dibanding dengan kehidupan yang panjang yang menanti yang pasti kami akan mendapatkannya. Itu orang yang zaki, itu orang yang jenius, dan itulah intinya daripada muhasabah, Pak. Sebentar lagi tak kuras sumruta, nah tambah umurnya tak kurangi. Salah itu kalau kita mengatakan akhir tahun bertambah umurku. Tidak, kurang umurta. Kenapa? Karena kita semua punya jatah. Jatah 50, lebih 50 umurku berarti tidak tahu ya. Mungkin 60 dan mungkin 100, mungkin berapa. Semua kita punya jatah umur. Dan kalau itu idza jaa la yu'akhkhar wa la yustaqdam. Sudah jatah umurnya itu datang, pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah ada yang bisa mengambilnya. Sehingga memang sungguh sangat luar biasa kalau pergantian yang seperti ini kita renungkan lagi. Wah, malallo sin resi tahu bel. Anggar gafrofugau. Kalau pada desa dia sudah tahu, ya kan? Alhamdulillah. Saya tertarik beliau. Pernah cerita dan kemarin-kemarin di rumahnya bilang, ya ferokolet tuh kidetian maraja itu, pada waktu itu kena kan di sana nak kagak sedingnya dia agak kudita ni ruta maraja rumah karubah dan nama tuh nak dek nak kagak pakuleng, aja nama kada kepala desa, bupati, ulama, apapun benar kalau di dalam itu tidak ada kekuatannya akan bugau. Nah kalau selama ini kita cuma bayangkan ini di depan kita, dan ini ruginya. Ini sedikit ya. Inilah ruginya bagi teman-teman yang sempat diberikan karunia untuk berkunjung ke Baitullah dan tidak sujud, tidak salat di hadapan Ka'bah langsung. Cerita saja. Saya udah 2 kali sekali itu. Setiap tawaf itu pada sana mentawak kata ni itu matur hirina Ka'bah. Dia kata ni matur. Dan itu tips sebenarnya yang paling bagus. Nak di salihang itu japa, maka si mento santai-santai teh, tapi tega 4 kali lipat itu jauhnya dibanding kalau kita di yang nak kue di pasegempana tu dia kata ni sidami. Ye. Kami beberapa kali setiap salat maghrib pasti selesai tawaf sebelum salat isya. Nang kata tahu di taduan jang na peletu apalagi kudiasa merok bendi-bendi yang itu panjangnya 700 meter itu sekali jalan, Pak. Dan harus sabatu tasyawat 7 kali, berarti 7 kali 7 4,7 kilo harus dijalani itu sekali tawaf. Nah ini di kedah melibu-libu maka sing. Nah iya rumah kara biasa tingkat telentungnya agak kurang dialani kurang dia lentung dan lain sebagainya. Kurang biasa. Tetapi di situ juga bagusnya komunikasi dan lain sebagainya. Ini apa? Beliau mengatakan bahwa uitan nak ba ustaz tamanna betul sedindakan betul nak karo syapu di neraka kana. Karena begitu indahnya perasaan. Kita berdoa semua mudah-mudahan kita diberikan berkah rezeki untuk berkunjung. Niatkan itu. Ya, niatkan itu, minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Minta dengan sungguh-sungguh. Tanamkan kecintaan, kerinduan untuk bersujud salat di hadapan Ka'bah, di hadapan Baitullah, yang insya Allah itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa kalau kita datang dengan niat. Mega ini aku hore tema 10 matu di kira-kira elok di sebelah teh le bulai. Subhanallah. Bagus juga begitu, indah itu. Tetapi niatkan yang lebih bagus lagi. Kenapa? Karena mungkin kita tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena karena belum ada niat yang tulus yang muncul dalam jiwa kita, maka depan elok metua kasih elok metua. Dan tahu tak kita salah satu bentuk kesungguhan orang yang mau menunaikan umrah adalah orang yang merutinkan salat syuruk. Salah satu bentuk kesungguhan orang yang mau umrah haji adalah orang yang konsisten untuk melakukan salat syuruk. Apa itu salat syuruk? Salat yang dilaksanakan pas muncul matahari. Setelah salat subuh, kurang lebih 45 menit setelah salat subuh. Agana senabita raka'atain fi syuru'in ka umratin au hajatin tamman. 2 rakaat sebagai salat syuruk itu pahalanya sama seperti melakukan umrah dan haji tam. Sempurna.
Ini tantangan bagi kita. Yang betul mereka nanti aku puji kalau konda betul tahu ke kapal dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya sekali. Tetapi kalau ada niat, insya Allah rutinkan itu, suatu saat Allah akan menganugerahkan rezeki yang indah kepada kita. Banyak hal yang bisa memperhatikan yang seperti ini. Kembali ke awal bahwa kita perlu muhasabah di setiap pergantian hal atau keadaan yang kita hadapi, termasuk pada saat ini. Apa yang kita harus hitung? Apa yang kita selalu introspeksi? Saya teringat dengan pesan seorang kiai bahwa modalnya orang yang beriman itu ada dua. Modalnya tu mata pe itu dua. Apa itu? At-tawadu was-sakha. Itulah perisainya, modalnya, jimatnya tomate pe. Jadi nak kalau ki masapa apa itu jampi-jampi apa itu makebeng apa itu apa agar senang mana apa ya jimat jimat nah kalau ki runtuh sapa jimat nah satu macam kada jimat na tomate pe dua. Yang pertama tawadu, thumma sanin astakha. Apa itu tawadu? Rendah diri, dek nama bangka. Summa sakha, apa itu sakha? Malabu, dermawan, dek nama sekke. Iaitu sifat iblis yang diabadikan dalam Al-Quran, yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kemudian nanti adalah al-kibru wal bukhl, ketakaburan dan kekikiran. Takabur ni masih kiton ni iblis. Tomate pe tawadu nama labo. Jadi kalau kita mat reking di hari ini, bingkai ini yang kita pasang di depan. Bingka alabong, kemudian bingka atawadukan. Siagan kira-kira lu ponek di tawaduku bilang. Dan sudah berapa lebarnya saha atau kedermawanan yang saya miliki, dan tidak ada yang tahu itu kecuali kita dengan Allah. Dega miseng itu dia sengit tawadu, kemudian kedermawanan itu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasabah dek itu nama nasabah kada tahu terus tak cukup pekurna tawadu dek na nasabah. Tulus syukur kesendan oleh mulala datang oleh TVP, bukan berarti bahwa itu bukan alama bahwa itu adalah suatu tawadu. Bisa saja orang yang mungkin jalannya paling indah, paling apa, tetapi justru dialah yang tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita tentang al-kibr? Tentang tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya mahwal kibr, dan sahabat pernah bertanya, "Ya Rasul, saya itu kusuka kalau sendalku cantik, pakaianku cantik, pada desa dengan songkoknya yang batinnya indah sekali. Ini akan lebih bagus. Saya suka itu. Apakah ini termasuk dengan tawadu? Apa ini adalah sebentuk kesombongan? Bukan. Agan senabita innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya Rabbul Allah taala magenta dan suka dengan keindahan. Allah indah, suka keindahan. Al-kibr yang dimaksud dengan kesombongan adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, dasarnya kesombongan adalah menolak kebenaran. Pertama, alena metulo cosyo. Dek nelok dengan ke cosyo. Nak kau kepada pohon nak ganti lagi ya. Wajak kau pada. Padamu warna memang penting. Biar sama warnanya, yang penting mereknya jangan sama dan lain sebagainya. Bukan itu, bisa juga lain di situ. Tetapi itu salah satu. Dek nelok di syau. Batarul haqq, selalu menolak kebenaran. Alena mituluna secosyo. Iblis sujud koriada ngangung faukuang. Tempo pala petawin. Nak kini semakar fungal telah. Sujud koriada. Saya tidak mau. Kenapa? Nama cakana dipoge. Kikusiran. Ia kata dari cahaya sementara ada dalam tanah. Ia remus sengela silaka. Ia diseseu ia nasepuang Allah taala matunau. Kamu harus sadar daripada sujud daripada itu iblis.
Dan banyak orang yang seperti itu. Hei, ini yang kamu kerjakan, tunggu dulu. Ada pada sudah benarin atau tidak? Itulah bentuk kesombongan, dan inilah yang selalu harus diwaspadai. Sombong, kiber, itu lawannya daripada tawadu. Jadi syamil lebatak di olota bainal kiber wat tawadu. Makuran nikah rasa kesombongan saya, dan sudah sebesar apa yang namanya tawadu yang kami sudah miliki. Karena insya Allah kalau kita sudah tidak kiber, tidak sombong, yang namanya ketawaduan itu sudah akan masuk dalam diri kita, menolak kebenaran. Dan banyaknya orang yang seperti ini. Di Pak Guru dek nelok marang kalida, di pengajiani laumui nenya ke megang ina basha hapena taneke di bawah dalam jinsi itu. Kalaupun dia baca, dia tulis kita itu lewat HP anunya. Makanya apa? Dan lain sebagainya. Artinya perhatiannya. Nama kulin selesaikan, nama purauton di wafal abadi, dan lain sebagainya. Ilmu itu, Pak. Ilmu itu bukan karena kita taunya, tetapi karena rasakannya dalam kalbu kita. Al-ilmu fil qalb la fid dihn. Ilmu itu yang meresap dalam hati, dan pengetahuan itu yang dalam kalb. Makanya orang yang berceramah dengan ilmu pasti akan jauh berbeda dengan orang yang berceramah dengan pikirannya. Seorang profesor kalau berceramah di sini, tapi ke ustaz insyaallah. Apalagi memang kalau dia disuarakan itu adalah suara hatinya, pasti akan mendatangkan sentakan-sentakan yang luar biasa. Makanya Rasul mengatakan bahwa inna minal kalami la sihra. Sebahagian daripada kata-kata atau ungkapan-ungkapan Quran, ungkapan hadis yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyunya, itu menyihir kita. Bisa menyihir kita, menjadi sihir sehingga kita tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena kekuatan yang mengantarnya dalam kalbu kita. Tahukah kita sejarah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Said di Mekah, hampir dikatakan Said di Mekah, penduduk Mekah masih cuman makere-kereman mite Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elok nuraga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sesuatu yang sangat luar biasa. Di malam hari, di tengah hari, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam qiyam, berdiri untuk salat kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ia di kafir silepo-lepo di bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silepo-lepo. Si tanah-tanah gini, agak tos malah kitu. Ko hai ko tos malah kitu. Kato ko balik. Kada bah. Wah. Masuk ka di bola ilok sumurah kana bita. Falalo syaritairo berkembangnya dan lain sebagainya. Senaletuk ka kidna sama ni lo cap ka butuh ko magkalinay. Remuk tulangku itu mendengar ayat-ayat Allah yang seakan-akan nasihri ka dek kolutong kedo. Apalagi kalau bacaan-bacaan ayat itu betul-betul dipahami oleh audiens atau oleh yang mendengar, dan itulah qalb, itulah ilmu. Makanya sekali lagi muhasabah. Hasibu anfusakum hal istakbartum aw tawada'tum. Dreken-dreken mui perlebag syamita, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang tawadu dan sudah tidak menjadi orang-orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-kibr batarul haqq, menolak kebenaran. Anu tujuna dek nelok tarimai. Na tarima si dek nafadiatiki. Nafadiati si masih ada keraguan dan lain sebagainya, itu masih ada jalannya di dalam. Harus diterima dengan bula. Kemudian gamtum nas. Ya terus tidak senge dan juga bukti kedua atau contoh kedua yang namanya kesombongan adalah memandang enteng sesama manusia. Ia ditutup tompo. Dek nelok tarima toneng, dek nelok tarimai. Tona boleh difuang Allah Ta'ala. Begitupun orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nafanden ente pada narufatau karena status sosialnya. Karena status sosialnya. Ini yang tidak diinginkan. Ini yang tidak diinginkan. Inna akramakum indallahi atqakum.
yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Siapa itu yang bertakwa? Bahasa ugina yaitu to matepe tahu makari tutue. Tahu kami na makari tutue ieu itu to matepe. Agar semakari tutu na tutu yalina. Sare kuamengi na dekna dicalla di puang Allah taala akibat pelanggaran yang dia lakukan atau akibat kewajiban yang dia tinggalkan ieu itu makari tutu. Ya tos si tahu de itu matepe to masyafa. Matu pi manumar matu nah iko di mundri maku itu di orfa di olo ya di nandaku ka di mundri tulu di olo dan lain sebagainya. Itu to masyafa. Orang yang bertakwa adalah orang yang makari tutu, dan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita harus membedakan orang atau di hadapan kita adalah nilai ketakwaannya, nilai akar itu tunah. Tania asugiranna, mohon maaf Pak Desa bukan bukan karena jabatannya. Iya. Nia kia fedek makari tutu tahu fedek di fakalab di lafon tahu. Dan makin ceroboh seseorang kita pandang enteng atau kita tidak muliakan sama seperti kita memuliakan orang-orang. Itu orang yang tawadu. Orang yang tawadu tadi menerima kebenaran dan menghargai sesama manusia sesuai dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong menolak kebenaran dan memandang enteng dengan manusia. Jadi madeshe si bokorinda antara tawadu dengan kesombongan. Itu yang perlu dimuhasabah. Syalmi lebana. Kemudian yang kedua tadi bahwa as-sakha, kedermawanan kita. Kedermawanan kita. Yeah. Itu modal yang paling utama. Modal yang paling utama. Seberapa dermawan kita. Seberapa mampu kita mengikhlaskan hak kita untuk orang lain. Yaitu Thomas sedekah Thomas beren berarti dia ikhlaskan haknya untuk orang lain. Anu kuedi pesani mahal melihat teko biar mi ndak apa-apa bisa datangi. Itu orang yang bersedekah, itu adalah orang sahak. Dan orang-orang yang seperti ini tidak mutlak orang yang kuat, tidak mutlak orang yang punya yang banyak. Tania makada to megai padu nanu lima sedekah. Tania top to megai tanda tangan na wadi matolong orang lain, bukan. Sampai orang biasa sekalipun insya Allah itu bisa meringankan bebannya orang lain, memberikan haknya untuk orang lain. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyederhanakan namanya sedekah. Tabassumuka li akhika sadaqah. Ye. Senyummu syamiru-miru tak lo di padat tak selus-serta itu pasti sedekah pabere he. Kiko syarana. Na syamiru-miru mitawe misyaisah mitawe apalagi nak mabere sallam itu di padat terobatan sedekah. Iya. Kenapa? Karena itu kamu memasukkan kebahagiaan kepada orang yang kamu temui. Tahukah kita? Sekali kita tidak bahagia, itu beberapa sel tubuh kita itu akan putus. Itu penelitian dokter katanya. Dan sekali kita bahagia, sel-sel dalam tubuh kita itu akan bekerja dengan aktif. Makanya orang-orang yang paling banyak penyakitnya tofaya dan mega itu susah dah. Yeah. Mega susah mega penyakit tak. Yeah. Penyakit mah katanya, kata dokter ini, itu sumbernya adalah selalu merenung, menghayal boleh sindrom berfaham sana nama dia berfaham boleh cek dia nah dia apa nak kita rasa kain sosok mungkin berkemajuan dan lain sebagainya. Itu hal-hal itu akan mendatangkan penyakit mah katanya. Begitupun penyakit-penyakit lain. Makanya seorang yang pergi periksa dokter, periksa kesehatan dokter yang Islam selalu mengatakan perbaiki perasaan tak. Fadisheniki papinaditta. Nasabak papinaditta. Tomi itu wadi puraiki. Papinaditta itu obat yang paling mujarrab bagi kita. Hati yang tenang itulah obat yang paling mujarrab bagi kita.
Makanya kenapa ru'yatul Quran, kenapa itu bisa menjadi obat? Karena kalau kita diruqyah, itu kita akan menjadi tenang. Setan yang mengganggu kita itu akan keluar dari tubuh kita, dan itu insya Allah bisa menjadi obat kita. Ada ruqyatun nafsiyah, meruqyah diri kita sendiri. Tenangkan diri kita sendiri dengan bacaan-bacaan Quranmu. Kamu akan sehat, capekmu akan hilang, kegalauanmu akan kamu tinggalkan jauh, berlari daripadamu. Itu ruqyah. Makanya hati yang tenang insya Allah itu akan mendatangkan luar biasa. Kalau ulama tidak mengatakan bahwa kedermawanan itu adalah sumber kekuatan bagi seorang muslim, itu betul. Makin gembira seseorang, makin sehatlah dia jiwa dan raganya. Fasempajang ibu, Pak, kenapa selalu cerah? Kenapa selalu gesit? Karena selalu riang. Hatinya selalu gembira, hatinya selalu optimis. Maka itu temarmu kuah, na fula milodoa di fonga Allah Taala, fula mangolo di fonga Allah Taala, naga fo di fonga Allah Taala, kada efu gidu sompa, efu ngidi bangu lawi, efu ngidi mi katan niki goncina semua keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, jelora buang. Lalat kami nam melempu, lalat kami makasingnya pasalamat di lino, pasalamat di akhirat. Kiko syarana nak kota mabaru malupo dodah dan lain sebagainya, ya kan? Jangankan minta kepada Allah, kepada pejabat saja, dan kita diterima permintaan kita, kita keluar kiko syarana kira-kira. Kau boleh fasultan pertama di Pak Bupati, aga begini, malu bah, nak patina si runtuh bela nak jarina, assalamualaikum, aku itu tarik perenunah, tidak memandang ente bupati miru, apalagi kalau di atasnya bupati dan ini kita habis minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala 5 kali sehari semalam yang top, yang wajib, apalagi kalau ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya, bagaimana tidak gembira? Nah iya itu pas pajangin simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dalam tandanya, dalam sujudnya itu terangkap atau terungkap rumah-rumah kebahagiaan. Tahu tulu mas tumpajang itu tulu magentakna, tulu malolona, iya. Ya bandena. Gini-gini Bu, sudah hampir 50, lebih 50 kita umurku. Kemarin ketemu dengan orang teman-teman, kamu kayaknya masih 30-an. Jangan bercanda gitu. Ya. Bisa nambah insyaallah, bisa nambah. Kenapa? Bukan berarti, tetapi itu fakta. Itu fakta bahwa orang-orang yang selalu gembira, insyaallah itu akan selalu diberikan kekuatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tahulah kita bahwa kebahagiaan yang paling indah bagi seorang adalah kebahagiaan dikala dia salat. Tahu kemakin masuk pajangin, insyaallah tulu tenteram itu watinah. Dan orang yang salat yang paling tenteram adalah orang yang bagus ruku dan sujudnya. Intina sumpajangin rokok tak na sujud tak magai hadis makada yaru hadis makada bahwa idza shallal abdu udia fi ra'sihi dambu na kuma sumpajang ngirose diru fatau sininna dosa-dosana, sininna susah-susana, sininna penyakitna dia kaman lo duluna ditaruh mana duluna fa idza raka'a tasaqata wa idza sajada fatasaqata nakon rukuki mak dunu-dunu siedi fakko makasing rukue malampe rukue makasing rukue madunu-dunu siro susaya dan lain sebagainya. Begitupun kalau kita sujud, maka fa'atil wa aksiru minar ruku was sujud, maka panjangkanlah, perbaikilah sujudmu dan rukukmu, insyaallah kamu akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Kamu akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Tahukah kita kalau kita sujud, kita merapatkan jidat kita di tempat yang paling indah, yang paling rendah. Ya kusujud kita anjingnya kening ini jidat ini dirapatkan di tempat yang paling rendah. Anu kaminang masyidahai, dan yang kita bisik adalah Allah Subhanahu Wa Taala di arsy yang paling tinggi. Kaminan dia hati mak bisi, nah kaminan dia selalu makalina ifon Allah Taala. Maka fa'akthirud du'a minas sujud.
Perpanjanglah, perbanyaklah doa dalam sujudmu itu, dan mintalah semua kebutuhanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada koreksi sedikit, Ustaz Sultan. Ternyata banyak kan teman-teman saya lihat itu, kita sama mubalik mungkin karena kebiasaan sujud akhirnya itu yang diperpanjang. Wah, lampe paku sujud terakhir ki. Biasa tema dia kakak jadi gimana. Nanti apa moto berapa mau dia sedih cekong gini. Itu perdebatan juga di antara ulama bahwa bisa kayak yang seperti itu atau tidak. Ternyata ulama mengatakan la yajuz. As-sujud wal a'malu salat sawa. Kalau panjang-panjang semua, kalau pendek-pendek semua. Pada fadai. Nasabah tidak ada alasan untuk memanjangkan sujud kita di akhir kita karena tidak ada dalil yang menyebutkan yang seperti itu. Dalil yang ada itu yang dipanjangkan adalah tahiyat, tahiyat akhir. Itu bisa berdoa di situ banyak, bisa dikasih panjang di situ. Kalau yang lain-lain itu panjang tapi sama. Aja terakhir sama kada. Eloton itu memang enggak ada apa-apa salah sebab memang tidak. Salat itu harus begini. Ini koreksi saja. Kembali lagi bahwa yang kita harus hitung, yang kita harus renungkan adalah bagaimana kualitas tawaduk saya, kami semua, kita semua, dan bagaimana kualitas as-saha, kedermewanan saya. Sudah seberapa dermawankah saya? Mereka naga tagau ufakarnu, memberikan sesuatu supaya dia atau mega upa justru setiap saat saya kasih pececai ke orang dengan kata-kata dan tindakan. Ini yang harus kita tinggalkan. Fede mega tu marennu gara-gara ini insya Allah. Fede mega tu milodoanagi. Ye. Makin banyak orang yang gembira gara-gara kita, makin banyak orang yang tulus untuk mendoakan kita, dan peluang keselamatan kita akan lebih banyak. Kita jangan GR, Bu. Pak, makanya genda nih mana 30 juz apalagi kalau juz 30 juz jadi nah terima nih doaku pengalat Allah mau nak bantu di terima pengalat Allah. Tidak ada jaminan bahwa dari penampilan kita, dari apa yang kita miliki itu akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja orang yang biasa kelihatannya tetapi justru itu yang diijabah atau yang didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya kutip. Ini kisah nyata yang disampaikan oleh seorang ulama di Saudi, pendakwah, penceramah internasional selalu jalan. Dia mengatakan bahwa saya ada seorang teman, dia juga dai, dan dai ini berkeluarga negara Maroko, orang Maroko, yang baru-baru jago ini di Zimbabwe mulai. Saya tidak pernah nonton itu Pak Ustaz, dan biasa beta kalau menangi dan lain sebagainya. Dia ulama ini mimpi tiga malam berturut-turut bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi pertamanya dibisikkan bahwa cari Rasul yang datang kepadanya dan dikatakan bahwa cari orang yang bernama Fulan bin Fulan bin Fulan di negara Fulan. Pertamanya dia tidak tahu, tidak percaya. Mana kau muni pakur naitan doanya kemudian. Itu doanya diijabah. Dua kalinya datang lagi, tiga kali dapat datang lagi. Menurut agama kalau mimpi 3 kali berturut-turut bertemu dengan Rasul itu sudah mimpi sodik, bukan lagi mimpi kadib, bukan dari syaitan lagi. Dan termasuk tabi Pak Desa, orang yang perjalanan ke Baitullahnya yang afdal atau yang berkesan itu terkadang 3 hari 3 malam dalam tidurnya selalu teringat. Orang yang perjalanannya ke Baitullah, Makkah atau ke Madinah yang berkesan terkadang 3 hari 3 malam dalam tidurnya selalu turunlah sekali di Makkah. Nama tidur nangka di Ranjana, kenapa moto kenapa play di Indonesia, kenapa play di Bororo dan lain sebagainya. Beliau insyaallah selalu mengingat itu. Nah, nak dulu bentuk-bentuk kini kalau memang hati kita terpaut di sana dan memang kegiatan-kegiatan kita di sana selalu insyaallah itu kan mimpinya. Kembali dalam cerita tadi, ulama yang mengatakan bahwa
saya sudah percaya bahwa ini mimpi yang sadik, mimpi yang benar dari Rasulullah SAW. Maka dikatakanlah bahwa orang ini bernama ini dan negaranya di Saudi. Maka berangkatlah ulama ini ke Saudi Arabia. Dia telepon teman-temannya di sana sesamadai bahwa saya cari orang yang seperti ini dengan alamat yang seperti ini. Maka ditebarlah Saudi dan didapatlah bahwa oh iya, ada orang yang bernama ini dan tempatnya atau alamatnya itu dekat haram. Artinya di dekat Masjidil Haram. Haram itu kan luas. Ada berapa kilo saya kurang tahu itu haram. Dan di situ berlipat ganda semua itu ke dosa. Nak dibugau kita di mata manuto. Begitupun kebaikan. Bukan cuma di Masjidil Haram. Banyak itu luas. Ada gerbangnya di situ. Haramul Makki. Haramnya Makki. Tidak boleh orang membunuh di situ. Makanya kung kamanu jalal murimbeki. Kenapa? Karena kamu akan didenda itu dengan dam. Itu sudah ditemukan alamatnya di situ. Dan ulama ini mendapatkan orang itu naruntuk nih dengan berbagai usaha sehingga dia mendapatkan. Maka didatangilah tempat itu yang disebutkan ulama teman-temannya bahwa ini alamatnya. Dia beberapa dengan sesamanya ulama. Begitu sampai di rumahnya, ulama ini heran. Masa iya dinas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasurong makada ilo doana yang diterima itu doana, dan dia akan menjadi atau minta didoakan karena doanya itu diterima dan dia adalah penghuni surga, calon penghuni surga. Itu yang ditanginin di Saudi. Tiba di rumahnya heran, kok syarana dina kuita ya di naga sa dikata-patapana di kada alena lo tanda tangan. Naga fatun pulupen nama raga dia kan ikut syarana di lo nak lo doa nggak Cina bara salamat tua. Itu perintahnya atau itu mimpinya yang didapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia verifikasi. Nana tak sampaikan di orang tersebut yang didatangi itu. Dia tahu bahwa betul kamu yang bernama ini anaknya ini alamat ini sekian. Iya betul. Nah fikiri sampai diulang 3 kali itu verifikasinya. Sampai di orang itu mengatakan, emangnya kenapa? Kenapa kamu saya minta interogasi saya seperti itu? Seakan-akan saya mau diapakan ini? Karena dia ulama ini dengan pakaian keulamaannya, dengan apanya begitu kan khas itu orang ulama kalau yang dengan farpunya dan lain sebagainya kan. Ini orang heran, kok syarana iya betul itu. Begitu. Dan sampai dia mengatakan, "Akhi, saudaraku, saya bermimpi," diceritakan, "saya bermimpi dengan ketemu Rasul dan insya Allah setelah berkonsultasi dengan teman-teman ulama lain, ini adalah mimpi saya di mana saya bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya diminta kepada kamu untuk mendoakan saya supaya saya juga diselamatkan dan kamu insya Allah akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Karena Allah tahu agak bau pada sini saudara. Orang yang dikatakan ini sangat tidak percaya juga bahwa itu akan seperti itu akan keadaannya. Betul. Dia verifikasi, dia tolak. Tidak mungkin. Tidak. Sampai dia bersumpah bahwa saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala kalau saya berbohong saya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah orang ini percaya terhadap apa yang dikatakan ulama tersebut. Maka deh syusyuk memu kan nasing ustaz. Nulai mapaku memang paham. Sampai ustaz ini berpikir begini, karena dia tinggal di daerah haram. Pak Wefai. Mari kita jalan-jalan ke Masjidil Haram dengan niat bahwa kufi di tengah lalang mati di ku bongkar ke ku syari ku tanaiki agama menafuga we diterima doanya, diminta bahwa ayo kita ke haram. Saya jarang ke haram, saya memang betul-betul tinggal di haram tapi jarang-jarang masjid itu masuk di Masjidil Haram, palingan salat di rumah dan mungkin di tempat-tempat kerjaanku yang lain. Makin heran ulama ini. Tetapi dipaksa sama ulama. Enggak, kita harus ke sana. Oke, Pak. Kalau begitu, biarkan saya ganti baju dulu. Majak mutomnya dina aku pakai aku nak di Masjidil Haram dan lain sebagainya. Maka itu pun dilakukan. Dalam perjalanannya ke Masjidil Haram, disitulah terungkap. Ditanya oleh ulama ini, saudara, agama menggaul. Apa amalanmu? Kok kenapa sampai mimpi ini sadik dan betul-betul insya Allah kami yakin itu akan sadik, itu akan benar. Dia mengatakan, Pak Ustaz,
saya sebenarnya ini kalau dikatakan orang yang paling bajingan, salah satu yang paling bajingan di daerah haram ini. Dan itu dikenal oleh banyak orang di sini. Bahkan mungkin satu Saudi Arabia itu tahu saya bahwa saya ada orang bajingan. Saya orang bejat. Saya betul tinggal di haram, salat ya, tetapi rata-rata di rumahku. Jarang saya pergi di Masjidil Haram untuk salat di sana. Dan lain sebagainya. Kenapa, Pi? Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan atau mengirimkan mimpi yang seperti itu kepada saya. Mungkin apa? Dia lama berpikir, Pak Ustadz, mungkin kalau ada yang saya bisa cerita sebagai bentuk amal solehku yang mungkin menjadi wasilah, sehingga kalau betul-betul itu mimpi itu sadik adalah saya punya tetanggaku ini baru-baru mati suaminya, meninggal suaminya, meninggalkan istrinya dengan 5 orang anaknya, tidak ada pekerjaan dan lain sebagainya. Makanya dengan penuh kerelaan, cuma saya yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu saya tahu keadaan ini, saya langsung bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka deh gajiku, pendapatan bulananku saya akan bagi 2. Seperduanya untuk janda ini yang ditinggalkan oleh tetanggaku ini, dan seperduanya untuk rumahku, untuk keluargaku. Tidak ada yang saya kasih tahu. Yang tahu cuma saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Geleng kepala Ustaz ini kada yana itu. Yana itu wasilahnya. Itu jalannya itu sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan mimpi kepada saya bahwa kamu akan dimasukkan dalam surga dan doa-doamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sang ulama ini dengan penuh ikram, dengan penuh kemuliaan mencium orang itu, dia mengatakan, doakan saya agar supaya saya juga bisa mendapatkan amal perbuatan yang mirip seperti kamu, sehingga bisa menjadi wasilah bagi kami untuk berbuat kebaikan. Ini adalah amal andalan. Ini adalah amal andalan yang insya Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu terus dilakukan. Dan selalu Bapak nanti bakal dia peluk terus itu saudaranya sampai dia masuk di haram. Dia salat bersamaan. Kebetulan katanya masuk waktu asar pada waktu itu, menurut apa yang dikisahkan ulama itu. Sejak takbir awal ia dilafaz tahu nape maka takbir na terima terus, tidak pernah berhenti menangis sepanjang salatnya. Agan ulama dia dari Maroko yang menemani itu bahwa saya juga menangis kok bukan karena apa, saya menangis karena mendengar seduhannya, tangisannya ini, tas sungai-sungai ini lalu tahu begitu penyesalannya mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala atas pelanggaran-pelanggaran yang lain, sehingga saya pun ikut menangis karena tangisannya. Dan subhanallah, kata ulama ini, sujud terakhirnya rakaat keempat dek nanak kaki ulunna dirapatkan terus jidatnya di hadapan Allah di salat sujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata itu adalah akhir hidupnya. Itu adalah akhir. Agar dasar ulama saya tidak kurang sedikit saya meraung di masjid itu, begitu indahnya perjalanan hidup ini. Padahal kalau kita lihat amalnya tidak seberapa ji, tetapi betul-betul ada fokus yang luar biasa yang dia lakukan. Makanya ulama mengatakan bahwa kita seharusnya punya semua andalan-andalan. Sedihat tu nak nafoleki seke. Nah dek kata harapkan pas tengah din na fuang Allah Taala kira-kira agak lo tarafur di fuang Allah Taala kada pura kama pakai di fuang. Pasalama dan lain sebagainya. Tahukah kita Ashabul Kahfi yang terkurung dalam batu yang diminta berdoa, ya kan? Kan yang di tiga orang, bukan Ashabul Kahfi, 3 orang yang terkurung dalam gua tertutup oleh batu. Nah iya di batue fillodoanan na di telue di lalapau na tabuka tak sedi na tungka millodoangi na laporoman di fongal tala sedi matawa kadang fuang ya kafan olen na tona Malaysia sumpajaku tapi ya rotomato aku tian na tome makada sohani agan saya cebo saya apa saya mandikan, tidak ada kebutuhan kecuali saya lakukan. Kalau ini menjadi kebaikan saya, terima doa saya, tak buka cedi batue, tak buka cedi batu. Begitupun yang lain mengatakan bahwa ya Allah, saya pernah diberikan amanah untuk mengembala kambing. Si fasa minarenga na perlawan merantau we di toperenginga.
Dan saya niatkan saya akan pelihara ini amanahnya orang, kalau ke dia kembali saya akan berikan. Lisi boleh merantau, narek kembali akan ala di bembeta. Siaga lebih 100 kajuna. Boleh dikit 2 kaju marengi. Ternaki, wampi dan lain sebagainya saya ambil juga bagiku, dan bagian itu semua bagian amanah yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, Fuang, kalau ini adalah amalan andalanku, tarime doaku tak geser di batuin apa 2. Kemudian yang ketiga, karena doanya di saat dia salat malam, Fuang, ia tungkapan dia kasih, tungkapan dia, nakul man lainnya mengenatu, tungkapan dia tulu motoku nambil lodo lodidi, saya laporkan semua kebaikanku, mudah-mudahan ini menjadi wasilah. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tersingkap semua batu dan keluar dari kurungan gua pada waktu itu. Pertanyaannya, baja dibajai. Kona folai kita syifu. Nah dek gak kata mulut tolong infastani da fong Allah Ta'ala. Agak kira-kira dibuka di fong Allah Ta'ala. Engkan maka disyata. Engkan maka disyata. Maka dia pura ke apa ke. Yang nak koyak dia baca dan malaku terima doaku. Dan banyak hal. Kita tidak semua mungkin bisa menjadi ahli salat yang bagus dan ahli sedekah, tetapi ada semua potensi tak. Engkau mana kelebihan narengi di fong Allah Ta'ala. Engkau tahu makasih perdefadana rupa tahu. Ada bagus salatnya, ada bagus mengajinya, bagus ini bagus. Perbaiki itu. Dan semua potensi yang kita berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang kita punya uang, jadikan uang itu untuk menjadi wasilah. Ajan maka dia mega duit, menjadi aku menjadi sedekah. Fasum pajana salai. Mega duit tak terpakai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga salat. Begitupun kita banyak Quran, kita sudah menghafal banyak ayat. Ajan maka yang penting masih dekat anak mengaji salai. Justru bacaan Quran yang kita sudah hafal diulang-ulang terus. Masuk pada sunnah gitu, masuk pada tangan yang kita masuk pada ulang terus. Kenapa? Karena itu adalah andalan. Suatu saat mungkin orang kita syaipi pengalat telefon. Iya dikasih. Justru puluhan bah muafalah. Neyakiyah dek gagahun nih. Kecuali moto kalau didikku bahasa di surah. Dan saya memohon itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terima doa insyaallah. Itu wadna folafat pajak. Itu bisa membuka singkat tabir yang mungkin musibah yang akan mendatangkan kepada kita. Sekali lagi, catat amal andalan, catat amal andalan. Dan kalau ada dosa yang kita lakukan, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sapak. Cari terus, pasang cermin yang lebar, di mana tawadhu saya dan di mana sohak saya, di mana rasa rendah diri saya dan di mana kedermawanan saya. Itu kami akan perjuangkan dengan sepenuh hati, dengan konsisten, walaupun orang semua berlari saya akan melakukan. Mau ni maga, kita berjanji, insya Allah mulai besok saya akan mengaji terus. Setelah salat maghrib dan setelah salat subuh, walaupun apa, mau ni maga, elok mengaji materu, dan itu dilakukan terjadi, insya Allah itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terkadang inilah yang kita pandang enteng, wafal di gampang dan lain sebagainya. Tidak, Quran dihafal untuk dibaca. Fede mai ketika mengaji, insya Allah sel tubuh kita akan lebih fresh lagi, akan lebih segar lagi. Lantunan ayat yang kita baca, tahukah kita bahwa itu menggetarkan sel kita? Penelitian dokter ini. Nak mengaji kita apalagi madesing tepun ayat yang kita baca, itu sel-sel kita akan bergetar. Fapari makana digonggoi sehingga lancar kembali. Tidak ada darah yang tersumbat. Tidak ada virus yang akan tinggal di dalam kalau kita bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syukuri ini. Ini kita wisuda untuk menghafalnya. Tetapi jangan berhenti di situ. Kami sarankan setelah menghafal, perbaiki bacaan tak. Sedikit yang kita hafal dengan bacaan yang indah, insya Allah itu akan jauh lebih bermanfaat daripada terlalu banyak yang kita hafal tetapi bacaannya tidak indah. Perbaiki hafalan, perbaiki bacaannya, belajar terus tahsin dan tajwid. Tahsin itu
membaca dengan irama yang indah. Nah sebaiknya itu kurangi. Ternyata sampai iramanya itu masih ada silsilahnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiraannya itu sama, bahwa makuma bashi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dikinafano ke dikinadata dalam itu ada silsilahnya ternyata yang nyambung sampai nyambung sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disanadkan di Falembai tahu. Ternyata ya Fero hadis sering Pak ilmu lemba, ilmu seleng, ilmu agama. Falembai tiba diseneng. Ya mungkin di kita bahasa imba-imba yang kagak di Falemba nak keluar ni mati. Itu lain. Nice. Yeah. Ternyata yang lemba itu ilmu. Itu adalah sanad. Orang-orang sekarang, hafid sekarang itu kan ada sanadnya. Apa yang sanad itu adalah sambungan yang bacaannya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diuturunkan turun temurun. Dekno lewat petu, tanya lewat YouTube. Bukan lewat kiriman suara, tetapi dari face ke face dan dari jiwa-jiwa. Guru tak kono guru tahu terkadang makesingi bacaan daripada atau makesingi bacaan daripada bacaan yang lain, dan kita tidak lulus. Ini yang diluluskan kenapa? Karena ternyata guru kita itu juga menjiwai. Maka deh engkau pasti dia ada tetempona. Nasenalena maca dari guru dan lain sebagainya. Elok ni meha dan lain sebagainya. Ternyata itu. Maka sanadnya. Alhamdulillah, sekedar informasi saja. 2 hari atau 2 minggu yang lalu lah. 2 minggu yang lalu itu di Potohoni dibuka namanya kampung apa Pak? Kampung Tahsin dan Tajwid. Kampung Tahsin dan Tajwid. Kalau di Sinjai ada desa wisata, desa agrobisnis, desa kaman itu artinya desa-desa begitu. Bikin yang super. Kenapa Biroro tidak katakan desa Quran? Elok kumaga. Nah itu tidak ada apa-apanya. Ajarkan Quran, ajarkan tahsin, cara membaca Al-Quran. Semua orang Biroro bisa membaca Al-Quran, bukan cuma bisa mentahsin dan mentajwid Al-Quran. Bacaannya akan melantunkan dengan indah dan akan menyihir orang-orang yang mendengarkannya. Tania maka bacaan fi masya karudu tahu. Salah tuh di imangi ya tuh di tapakuina biasa cek karudu itu mata. Kudu itu bagi mampu padamu ijazul jilatil jiljala. Nah padamu itu masya matawa itu loh nama si buku mitra lain sebagainya tidak, tetapi harus ada kualitasnya. Imam yang membaca dengan bacaan Al-Quran yang benar insya Allah si jate na imanin nanti na syau pak tambahi ki bagaimana wah nama sekali sedih tambahi ki dan lain sebagainya. Berapa jam kami akan mimpa? Kenapa? Karena bacaannya yang indah. Inna minal kalami la sihra. Kalam Allah itu adalah sihir, menyihir kita semua untuk tidak bisa bergerak dari apa? Dari kedudukan kita. Selamat bagi kita semua. Saran saya, perbaiki tahsinnya dan tajwidnya. Mafari meton biar kematuan nih. Sempat saya berdebat juga di Potoni kemarin. Kita yang sudah 40 ke atas ini baru mau belajar tajwid bahasa Islam itu. Apalagi mengisi buku itu. Niya minimal ada usaha. Minimal ada usaha. Kalaupun tidak ada usaha, langgananlah dengan YouTube yang kiraannya penuh itu Pak. Daman nesta itu, ya YouTube Pak nak di legaki. Iya tulu kaminan di tayar tulu mereka muncul. Mage di nawitan karena ulama Saudi kirain begini. Ternyata itu yang kami selalu baca. Ya tosti dia cara memelihara ayam. Itu baca cara membuat kue. Berarti mana saranuta kadiyar untuk buka dan lain sebagainya. Ini saran saya. Saran kami cari terus di YouTube itu. Banyak sekali cara membaca Fatihah, cara ini. Itu yang sehingga mungkin bisa membantu kita untuk memperbaiki bacaan kita ke depannya. Kemudian yang lain, jadikanlah, niatkanlah bacaan Quran kita, hafalan kita sebagai wasilah bagi kita untuk mendapatkan hasanatud dunya wa hasanatun fil akhirah. Hasanatun nafs wa hasanatul ahli. Kebaikan kita sendiri dan kebaikan keluarga kita, begitupun kebaikan masyarakat kita. Kita merindukan suatu saat ibu-ibu lagi gorengan, dia baca
amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Haka mapangihani kita tentang studi mundri magai mapa kita tahu itu. Subhanallah, kita lagi memasak membaca Al-Quran teringat-ingat itu, wah nandri bafana ai kan malun rakal sedinan bahasa ngaya itu dendo bafana tambahi aja nol lefat jenna Al-Quran suka nama Qurannya kayak ayatnya itu nerapaku. Subhanallah, kita inginkan yang seperti itu dan bisa. Kalau di Pare sana, di Kediri ada yang namanya Kampung Inggris. Ternyata itu satu negara mau Pak balu basora itu nama bahasa Inggris mana? Anak-anak lu mak bagule mak bahasa Inggris. Kampung Inggris. Kenapa tidak ke depan suatu kawasan, suatu desa orang lagi main kelereng dia mengaji. Nak kena kelereng mengaju. Dan lain sebagainya. Ajak nak tuluh hati ini dan lain sebagainya. Ini usaha untuk kita semua sebagai bentuk apresiasi kita kepada kita semua untuk bagaimana kita menata yang ke depan lagi. Saran saya, jangan tinggalkan bacaan Quran, terutama anaul lail wa atrafun nahar, akhir malam dan awal siang. Awal siang itu adalah akhir malam itu adalah subuh. Kemudian awal siang itulah maghrib dan sesudahnya. Kalau ini yang konsisten itu jauh. Apalagi kalau kita di masjid. Saran kepada panitia masjid, mereka tahu bah, mondor di masjid tapi bah telusu dua deh. Dia tahun dulu sih dicerita. Kadaya di neraka dia cuma main lagi mau tamka kroset di suara. Iya kan. Wah, nanya sih tuh benar masjid dia dengan lain sebagainya. Dikurangi yang seperti itu. Kami di masjid selalu mengatakan kepada jamaah, Pak, bolana di Pung Allah Ta'ala kasih. Bolana Pung Allah Ta'ala ini. Ada radarnya ini. Ada CCTV-nya Tuhan ini menilat kita. Maka dana kau tudang isek deru patau di dalam masjid na hura masumpajan dia menunggu salat yang lain, dia bagikan salat papadam itu masumpajangi niya kiana ko mapakitu na syarita salam itu lu tafugau salah nak ga maka disyarita huang astagfirullah alhamdulillah masa nak tabasyir nah biasa tuh ya nak kalau kita tambah syedi nah dia na yaro di falu pusat dan lain sebagainya. Kenapa? Ini rumahnya Tuhan. Lomi bahan di bulan Pak Bupati nah itu sebenarnya cerita nah kalau kita masyir tuh lo fatih kunda di kasusui sapa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita dipantau terus ini. Saran saya baca terus kita semua. Dan ini juga masa ibu-ibu Pak ini harus digalakkan juga ini pada jangan cuma ibu. Dan kalau ibunya ini yang sudah mulai insya Allah anaknya ini jauh lebih anak-anak saya luar biasa. Anak SD kelas sekian tertelujus sepajus dengan bacaan yang indah sekali subhanallah. Ya ini di masih sekolah di daerah itu kelas terluar masih belepotan itu cara baca kita dan sekarang dengan fasilitas yang luar biasa bacaan yang indah. Makanya selain kita membaca mengaji Al-Quran, tanamkan rasa ini juga kepada anak-anak kita, generasi kita. Mudah-mudahan kita semua akan diselamatkan dalam Al-Quran. Salah satu doa yang paling indah yang saya sendiri selalu membacanya adalah doa minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran. Allahumma inna ibadak ibnu ibadak wa ibnu amatik nasiyati nabiyadik madin fiya hukmuk adlum fina qadauk as'aluka bikulli ismin huwalak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba huzni wa jalaa hammi wa hummi. Ya Allah, kami semua adalah hamba-Mu. Kami semua adalah anak-anak hamba-Mu. Kami semua ini adalah anak-anak hamba wanita. Kehidupanku, keadaanku itu ada di tangan-Mu ya Allah. Kamu yang mengatur semua. Kami yakin semua keputusan-Mu paling benar dan semua qada-Mu, takdir-Mu pasti akan adil, tidak ada yang meleset, tidak ada yang meleset. Makanya
dengan semua kebesaran-Mu ya Allah, kami semua memohon, jadikanlah Quran sebagai taman surga dalam hatiku. Jadikanlah Quran sebagai cahaya dalam jiwaku. Ya Allah, jadikanlah Quran sebagai penghilang rasa sedih kami, dan jadikanlah Quran sebagai pengurai daripada semua masalah-masalah yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Subhanallah, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.